berjalannya waktu mungkin mengikuti zaman mas. Ya karena mungkin saat itu Lovebird mulai rame, ya namanya juga apa hobi nyambi cari nafkah mas. Ya itu apa namanya yang rame di gantangan itu mas. Jadinya saya mulai bermain Lovebird. Ya dulu pun saya belum punya yang namanya konsep mas. Ya kalau lihat burung-burung temen, kapan ya punya burung kayak gitu, kok bisa burung temen sampai kayak gitu, gimana caranya, terus, apa mungkin semua burung bisa dibikin kayak gitu. Itu dulu pikiran saya kayak gitu mas. Ya alhamdulillah mungkin yang di atas ngasih rezeki mungkin buat saya. Ya alhamdulillah saat ini ya alhamdulillah ada beberapa lanas di rumah. Ya mungkin sudah dikasih rezekinya bukan dulu tapi sekarang mungkin mas. Alhamdulillahnya. Kalau zaman saya dulu berenang itu belum ada kata-kata PAUD mas. Oh belum ada kelas PAUD. Belum ada kelas PAUD. Belum ada kelas PAUD. Ya jadi apa namanya PAUD terus dewasa itu masih campur mas. Masih campur satu gantangan, satu kelas mungkin. Jadi ya dulu kebanyakan burung fighter sih mas. Masih jarang bermunculan burung-burung konsep, nggak seperti sekarang ini. Mulanya ya kalau awal mula saya belajar ya nggak seperti anak sekolah itu mas. Belajarnya ya cuma memahami. Saya main ke tempat sini, ke tempat si A, memahami cara rawatnya dia itu gimana, cara pemakaian pakannya gimana, terus pindah lagi ke tempat si B, penerapan pakannya, penerapan cara rawatan hariannya gimana. Alhamdulillah ya mungkin semakin saya banyak pergi ke tempat yang master gitu. Alhamdulillah ya saya dikasih rezeki mas. Alhamdulillah berkat teman-teman juga, berkat ilmu teman-teman juga, ya akhirnya alhamdulillah mas bisa punya seperti sekarang. Kalau awal mula itu karakter si burung mas. Karakter si burung kalau bisa menjadi konsep insya Allah jadi. Ya tergantung pemahaman kita mas. Pemahaman kita ya cara apanya itu bahasa batin kita loh mas. Bahasa batin kita insya Allah ini jadi. Kalau ditelatenin apa gimana, kalau emang dia karakternya jadi insya Allah jadi. Ya kembali lagi ke pemahaman kita tentang apa namanya karakter mas. Karakter kalau udah paham sama karakter maunya jemput kencang, apa maunya mandi, apa maunya makan kencang, apa maunya sendirian, apa gimana, insya Allah semakin hari bakal ada peningkatan sama burung tersebut mas. Ya toh kalau rezeki bakalan konslet, kalau belum dikasih rezeki sama yang di atas ya walau alam mas. Nah mungkin gini mas, jenengan kan mungkin yang udah paham ya mas. Secara singkatnya gini, jenengan misalkan ngasih tahu buat teman-teman yang nonton ini, kalau pengen burungnya konslet atau pengen punya burung konslet ya mas, yang bikin dari mungkin dari bahan, itu yang dicari mas, itu ya gacornya gimana dan lagunya mungkin gimana, terus ciri-cirinya itu yang mungkin bisa dilihat itu gimana gitu mas. Menurut jenengan aja versi mas Dayat. Kalau menurut saya lagu bisa berubah sendiri mas. Lagu berubah sendiri. Burung awalnya vector pun bisa berubah jadi konslet mas. Ketika apa? Ketika dari emosi itu udah stabil. Birahi emosi stabil. Birahi udah mentok,
emosinya juga udah stabil. Jadi di antara emosi dan burungnya itu dari 50% ke 20% lah. Itu pun kalau karakter burungnya menuju ke konslet. Oke. Nah, tapi kalau karakter burungnya itu enggak menujunya kayak gitu, pasti biasanya keluarannya ya paling kebanyakan burung keluar biran, pasti burung masuk bulir. Pasti. Nah, Itu termasuk bahan konslet juga gitu. ya bisa dikatakan iya. Oke. Burung konslet pun masuk bulir bisa karena drop, kebanyakan kawin, bisa juga karena perbedaannya laki telur apa gimana kalau jantan, itu bisa terjadi. Nah, tadi ya Mas, mungkin gini Mas, cara membuat gampangannya aja ya buat pemula yang nonton gini, buat teman-teman lah atau pemula, bisa dikatakan pemula yang nonton. Untuk menstabilkan birahi sama emosi itu gimana Mas? Itu perawatannya, terus ciri-cirinya gimana ya, burung yang over birahi atau over emosi, ciri-cirinya dan penanganannya gimana? Kontrol birahi sama emosi lovebird. Kalau bahan bener-bener bahan, kalau saya tak biarin biar birahinya mentok sekalian ya. Oke. Malah nggak saya kontrol Mas, biarin tak biarin. Nah, malah tak biarin. Terus biasanya kalau udah bener-bener emosinya juga bakalan naik. Terus nah, kalau udah kayak gitu ya tinggal kita menyesuaikan emosi sama dia. Ya mungkin bisa jadi karena tekan, bisa jadi karena jenuh, bisa jadi pula karena mandi. Oke. Kalau menurut saya itu tergantung juga karakternya si burung. Di titik gacornya si burung itu, di antara birahi sama emosinya stabilnya itu di mana? Di pakan, di jemuran, apa di mandi? Oh itu. Berarti gini Mas, mungkin buat teman-teman kadang ada yang bingung atau gimana, sebenarnya bahan untuk nyari burung bisa sampai konslet itu butuh riset yang panjang ya Mas, nggak sesimpel itu dijemur kenceng atau dikasih pakan tinggi langsung konslet. Berarti perlu riset dulu maunya burung gimana, pada intinya gitu ya. Iya Mas. Kalau saya pribadi, burung-burung bahan kalau karakternya dia maunya mandi, semakin dia lama penjemurannya pasti Ngeripik. Oke. Mungkin bisa diceritakan dari awal dengan dapat lovebird konslet pertama ya, sampai sekarang kan ada banyak ya Mas. Itu mungkin yang dipakai itu feelingnya yang gimana. Terus pada intinya itu yang dicari sama jenengan itu lovebird yang kayak gimana, bunyinya atau karakternya atau fisiknya atau logatnya gitu. Mungkin bisa diterangkan. Ya kalau saya sendiri ya menggunakan hati nurani sendiri Mas. Pertama kalau di hati saya udah pas, entah itu burungnya capul, entah itu burungnya apa, kok menurut saya untuk kedepannya itu bakalan ya mungkin menurut saya bakalan jadinya apa namanya Konsletnya. Ya kalau konslet pun itu rezeki Mas. Menurut saya walaupun dia nggak konslet, kedepannya itu bakalan insya Allah bagus apa gimana menurut feeling. Ya ambillah Mas. Kalau saya sendiri, ya kalau saya milih bahan ya entah itu jantan, entah itu betina, yang penting burungnya itu latah. Ya wajib latah ya Mas. Wajib Kalau latah. saya Terus tadi kan lagu bisa bervariasi ya Mas. Lagu terus bisa bervariasi. Insya Allah kalau emang dia udah mapan, lagu dia mau konslet, insya Allah lagu itu nada apa itu mengikuti Mas.
burung konslet pun ada nadanya yang nggak minor loh mas. Nggak semua burung konslet harus minor. Oh gitu ya. Nah, itu kalau ya saya bukannya sok menggurui apa gimana, itu kan pengalaman saya. Ya gimana ya mas? Saya juga masih pemula sebenarnya, masih banyak belajar, masih tanya-tanya teman sana sini masalah ini gimana settingannya, kok burung saya jadi kayak gini, jadi kayak gini. Saya juga terkadang bingung mas. Jujur terkadang saya bingung. Hari ini enak, satu minggu enak, kok kenapa setelah saya pasangin langsung drop. Betul, banyak dialami teman-teman. Itu awal-awalan saya bingung mas, kok kenapa setelah saya sharing ke teman-teman, tanya sana sini, coba jangan digodok dulu apa gimana ini itu segala macam. Alhamdulillah mas ketemu titik temu. Oh berarti burung drop bisa dikarenakan karena kebanyakan kawin, bisa dikarenakan karena apa namanya ya belum stabilnya emosi berjadi, sudah dikasih pasangan bisa terjadi drop juga mas. Ya masih ada lagi sebenarnya ya, karena apa namanya kalau betina setelah nelur pun bisa terjadi kayak gitu. Itu masuk gini kembali lagi ke feeder apa gimana, itu bisa jadi. Dulu awalnya enak udah ngonslet jalan lapangan, setelah pasangannya mati apa gimana kok kembali lagi ke feeder, kok itu bisa ya. Nah bener ya. Nah ya kalau menurut saya sendiri mungkin dianya itu masih cara manusianya itu masih terbawa suasana ya. Terbawa suasana. Toh insya Allah kalau kita telaten, kita tekun memahami karakter dianya lagi maunya gimana, insya Allah bakalan kembali ke konsep lagi. Oh jadi gitu ya. Kecuali hilang suara. Oh ya benar, lip sync ya. Ini Om Dayat, ini namanya apa, perawatan harian ya mas, dari bahan mas, perawatan untuk ke bahan yang belum konslet sampai ke konslet, mungkin bisa dikasih tahu nggak mas, untuk perawatan harian itu kan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman yang nonton ini mungkin bagi pemula-pemula. Perawatan harian dari bahan sampai ke konslet atau bisa dikatakan udah jadi itu gimana mas, perawatan dari pagi sampai ke sore atau ke malamnya itu tiap hari gimana mas, bisa dijelaskan? Kalau saya sendiri entah itu jantan entah itu betina, oke. tapi tuan ya kalau karakternya emang harus dijemur lama tak jemur lama, kalau emang dianya nggak kuat jemur lama pasti kalau udah ini saya angkat mas. Oh gitu. Tapi biasanya kalau udah keluar, entah itu mandi sendiri, entah itu enggak, pasti kita semprot mas. Pasti disemprot. Tujuannya biar apa mas? Kayak disemprot? Biar karakter sebenarnya itu keluar mas. Oh gitu. Berarti disemprot itu biar burung karakternya keluar menurut jenengan? Kalau menurut saya. Oh itu teman-teman dengerin ini. Berarti disemprot tiap hari itu biar karakter ya mas? Nah, biar nunjukin ke karakter burung. Karakternya keluar, dia juga gampang aja. Oh gitu. Itu mandinya jam berapa mas? Semprotnya itu? Ya kalau saya sendiri sih kalau udah keluar semua burung, udah. Ya kalau saya sih jam berapapun jadi mas, yang penting tiap hari ada semprotan gitu ya. Oke. Untuk pengasihan extra fooding itu pakai apa? Dan terus tiap hari atau gimana? Kalau saya sendiri, kalau betina saya kebanyakan pakainya timun mas. Timun. Sekali. Timun ya? Nah, 2 hari sekali. jagung paling kalau di lapangan. Jagung betina ya di lapangan. Kangkung nggak pakai mas? enggak mas. Karena apa? Kok nggak pakai?
Ya, kalau Ayo. saya malah kebanyakan burungnya dari tidur ya mas. Jadi liar ya. Nah, Nah, kalau ini mas, burung teman-teman yang pakai kangkung, menurut jenengan itu mending di stop dari sekarang atau gimana? Menurut jenengan? kalau menurut saya sendiri sih tergantung persepsinya teman-teman ya. Nah, kalau feelingnya dia kok enak sama kangkung, Terusin aja. Ah. Oh gitu. Tapi burung konslet pakai kangkung ada sih nggak? Nggak ada nggak itu? kalau kalau saya ya setahu saya sih ada, cuma berapa paling ya. Oh. Berarti 2 hari pakai timun. 4 hari kemudian itu pakai apa? Kalau nggak pakai timun lagi? Tahu polos. Ya polos mas. Kalau enggak, ya pasti. Kalau saya sendiri 2 hari sekali pasti itu. 2 hari sekali timun. Ntar. Kalau betina, Ah. kalau jantan ya hampir tiap hari malam mas. Oh, timun. Jagung atau timun? Jagung. Oh jagung. Nah, tadi timun buat menetralisir atau buat adem-adem ya mas? Nah, kalau jagung itu buat apa mas? Fungsinya loh, buat teman-teman biar tahu gitu. Buat kenyang-kenyang, cemilan atau Ya, buat mungkin apa? bisa dikatakan ya gitu mas. Juga bisa ke birahi nggak mas? Kalau birahi, ya mungkin bisa mas. Ya tergantung persepsinya teman-teman juga. Oke. Kalau menurut saya jantan di jagung, ya mungkin agak lebih apa ya mas? Agak lebih enak agak lebih. Oh gitu ya. Nah gini Om Dayat, dengan kan alhamdulillah ya udah sekarang udah banyak ya mas koleksinya. Ada beberapa ekor ya mas, tadi saya lihat ada hampir 10 ekor lah ya, sama pakan lah ya. Alhamdulillah mas. Gini mas, bisa nggak kasih masukan buat pemula mungkin yang ambisinya masih menggebu-gebu, pengen punya burung konslet, liatin di YouTube cara-caranya gimana-gimana. Jangan bisa kasih masukan gak yang singkat, yang jelas, gampang dia mengerti teman-teman. Mungkin monggo bisa dikasih masukannya aja buat terakhir ini, segmen terakhir mal. Ya kalau menurut saya mas, tergantung diri kita memilih bahan mas. Kita beli lobet semahal apapun, Benar. kalau karakter apa dianya nggak menuju ke konsep, itu nggak bakal jadi mas. Itu kebalikannya, kita beli lobet, semisalkan beli di Engyokan 30.000, 50.000, toh dia karakternya menuju ke konsep, dikasih rezeki sama yang di atas, insya Allah konsepnya. Oke. Jadi menurut saya ya pandai-pandailah kita memilih bahan mas. Nggak tentu kita harus beli lobet mahal. Benar. Nggak tentu pula kita harus beli Lobet murah. Toh kalau emang udah dikasih pasti bakal. Kita harus jeli juga ya mas. Banyak lotre di lobet kan, semua lobet sama aja, tapi kan nasibnya beda-beda ya mas. Iya, Berarti kuncinya gini mas, buat teman-teman kalau pengen punya lobet konslet ya harus jeli, pandai melihat burung yang ada di kandangnya konslet, disamain ketika dia membeli bahan ya mas. Iya mas. Karakternya disamain, lagunya mungkin gitu ya. Kalau menurut saya sih ya seperti pengalaman saya dulu mas. Jangan malu bertanya, jangan malu kita main ke tempat orang-orang yang punya lobet konslet sebelum kita dulu apa. Ya kita sering-seringlah sharing, sering-seringlah main ke tempat ya mungkin master konslet apa gimana. Insya Allah dari situlah kita memahami, kita bisa dapat ilmu dari mereka supaya buat acuan kita untuk membeli bahan-bahan apa. Benar. Cara perawatan apa gimana. Insya Allah dari situlah kita memiliki modal Mas. Oke, benar. Itu modal kita. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu main ke tempat teman-teman kayak gitu aja Mas. Oh gitu, jangan malu bertanya sama yang muda sih mas ya. Ya, Karena pengalaman itu bagian dari guru terbesar dalam Iya, hidup benar. kita ya mas ya. ya. Benar. Kalau kita menyikapinya dengan baik, nggak ada sisi negatif apa gimana, insya Allah kita main cari ilmu Mas. Nah, benar. Kita tanya dapat ilmu Mas. Nah dari situlah modal kita Mas. Benar. Saya dulu pun kayak gitu Mas. Saya Oke. dulu ya cuma bisa lihat burung kayak gitu. Mengiler ya. Nah, Oke. kapan saya punya burung kayak gitu? Ya alhamdulillah Mas. Ya saya ya jujur aja Mas. Saya sering main ke tempat si A bertanya. Terus
memahami, melihat karakter, ibaratnya melihat dia yang rawat burung gimana, proses penyemprotan, proses mandi, proses penyedotan apa gimana. Dia nggak menerangkan pun, yang penting kita itu memahami, insya Allah itu ilmu mas. Benar. Oke. Seperti itu ya. Oke. Ya, mungkin ini gitu aja ya Mas ya. Buat episode kali ini semoga bermanfaat ya Mas ya buat teman-teman yang menyimak. Dan teman-teman mungkin kadang ada yang masih bingung penjelasan narasumber atau Mas Dayat atau yang lainnya. Ya emang kayak gitu ya Mas. Maksudnya lovebird itu kalau diterangin juga agak rumit ya Mas ya. Rumit. Nggak segampang orang lain yang bicarain dong. Gitu. Nggak sesingkat itu. Emang rumit ya Mas. Ya kalau menurut saya ya gimana ya, di sini ada pemikiran tapi diungkapkan itu susah mas. Susah karena yang di jalan pun juga agak susah. Iya benar gitu. Nah ini Mas, satu kata aja buat lovebird konsep, satu kata menurut jenengan konsep itu apa gitu aja. Konsep itu seni terindah dalam lovebird. Seni terindah dalam lovebird. Kepuasan tersendiri. Puncak tertinggi performnya lovebird konsep ini Mas. Iya. Jadi katakan gitu. Oke. Ya, terima kasih waktunya Mas ya. Sama-sama.